Salam, sugeng rawuh di channel saya, channel Demang Suro. Channel yang menginspirasi kita semua agar selalu giat dan lebih semangat, khususnya dalam merawat burung anis merah. Nah, konten kali ini konten tentang burung-burung muda atau bisa dikatakan lepas trotol ya. Nah, kebetulan di samping saya ini salah satu burung lepas trotol atau burung muda, usianya itu sekitar 5 bulanan lah. Dulu waktu saya adopsi burung ini, trotolan ini ya sekitar umur 2 bulan, dan ini sudah jalan sekitar 3 bulanan untuk perawatan. Nah, burung ini lepas trotol sudah apa istilahnya, teler perdana ya, teler perdana di pagi ini, di hari Selasa ya, ini Selasa, di hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 dia teler perdana. Kalau untuk bukan soal telernya atau apa ya, karena memang burung muda teler perdana ya seperti itulah istilahnya, itu belajar real perdana atau real di pagi ini dia belajar teler atau teler perdana itu ya pasti cenderung masih seperti itulah telernya, atau masih kaku, atau masih nggak ada tenaga, atau belum ada volume dan sebagainya, karena memang baru belajar teler. Tapi bukan itu yang ingin saya sampaikan ke Anda semua. Tetapi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yaitu tentang apa istilahnya, pemilihan dan nanti untuk perawatannya, dan istilahnya itu nanti untuk apa ya, progresnya atau perkembangan dari awal mula trotolan ini saya adopsi sampai rawatan 3 bulan. Lepas trotol ini nanti akan saya ulas supaya untuk mempermudah kita dalam merawat khususnya burung alis merah. Nah, ini ada salah satu kunci yang perlu saya sampaikan ke Anda semua, para pecinta atau para penggemar ya, penggemar anis merah khususnya. Ini salah satu kunci, yaitu bagaimana kita membentuk pola atau karakter dari anis merah ini sendiri. Walaupun karakter atau pembawaan itu sudah ada pada dirinya, namun kita itu membentuk karakternya tetap kita sendiri yang menginginkannya dan membentuknya. Nah, ini salah satu kunci dari pola atau penerapan pola rawatan kepada trotolan. Jika kita menginginkan A, ya pasti yang diterapkan pola rawatan A nanti akan hasilnya akan A. Ini khususnya untuk bunyinya ya, bunyi atau istilahnya itu kita mengejar pembentukan karakter. Nah, di situ akan saya sampaikan, saya ulas pada konten kali ini. Sedikit cerita tentang trotolan ini. Kalau kita untuk memilih bahan, tentunya sudah saya sampaikan di konten-konten yang lainnya. Perlu kita sampaikan ulang kembali bahwasanya kalau kita menginginkan karakter atau burung atau trotolan atau burung-burung muda yang cepat bunyi, yaitu yang pertama, salah satu kita tengok dari tingkah lakunya. Ketika kita mengadopsi burung tersebut, pasti itu sudah kebanyakan ya burung-burung yang cepat bunyi atau burung muda yang cepat bunyi itu ketika kita mantau atau istilahnya nyortir itu pasti dia, kalau kita goda dengan siulan, entah itu dengan bunyi-bunyian, entah itu pancingan, pasti dia akan respon cepat. Responnya itu ketika kita goda pasti dia akan respon balik dan cepat reaksinya. Nah, biasa dikatakan yaitu ngidang atau singset. Nah, itu salah satu dari ciri-ciri burung alis merah yang nantinya akan
cepat bunyinya, yaitu ketika kita mengadopsi dari trotolan. Nah, dari trotolan tersebut akan kita bentuk karakter seperti apa. Trotolan yang kita adopsi itu nanti kedepannya akan kita bentuk seperti apa, yaitu tergantung dengan pola perawatan yang kita terapkan. Ya bisa kita istilahnya itu cukup dengan for dan air, dan istilahnya itu biar kelaleng ya, biar kelaleng, atau istilahnya apa ya, semaunya kita rawat, yang penting sehat, burung makan minum itu cukup, ya itu sah-sah saja, wajar, sah-sah saja. Dan itu ya pasti nanti waktunya bunyi juga akan bunyi, tapi bagaimana kita membentuk karakter apa istilahnya itu, karakter pembawaan dari burung itu tergantung dari kita. Kalau saya pribadi menginginkan tetap burung itu di samping mapan nantinya juga akan cepat bunyi, karena menunggu dengan waktu yang terlalu lama itu sangat membosankan. Lah disitulah kuncinya kita merawat anis merah khususnya dari trotolan. Nah, dari situlah karakter kita bentuk dan pola penerapan pola rawatan kita terapkan, maka nanti akan terbentuk kedepannya anis merah itu seperti apa, yaitu tergantung dari kita sendiri. Kalau burung ini sebenarnya sangat simpel, sederhana, tapi konsisten. Nah, itu konsistennya saya menerapkan pola rawatan, maka dia akan mapan dan cepat bunyi lah, seperti itu. Lah pola penerapan pola rawatan yang saya terapkan selama ini dari trotolan itu memang dia pagi sampai siang itu pagi sampai sore ya. Sampai sore itu saya biarkan ablak atau tidak saya kerodong. Tujuannya apa? Karena dia supaya lebih lebih mampu berinteraksi dengan lingkungan lah, seperti itu, cuaca, nah seperti itu. Tujuannya ablak. Nah, nanti dia tidak kaget dengan keramaian atau aktivitas kita sehari-hari. Nah, kalau kita ingin mendapatkan burung atau trotolan itu yang rengas, itu gampang. Kuncinya kita harus telaten. Telatennya itu setiap sorenya itu kita mandikan burung dengan semprot ya, semprot aja basah, karena trotolan itu biasanya apa ya istilahnya itu, trotolan itu susah untuk mandinya, karena memang dia belum terbiasa dengan apa ya, pola penerapan rawatan yang kita terapkan itu belum terbiasa dan susah untuk mandi. Nah, maka salah satunya ya kita semprot sampai basah kuyup, angin-anginkan, lalu kita gantung lagi di tempat yang pendek di dalam ruangan itu, di tempat yang pendek, sekiranya kita di atas kepala kita sedikit lah ya, seperti itu. Dan yang biasa dibuat lalu lalang, seperti itu terus setiap hari dilakukan dengan pola penerapan rawatan seperti itu, nanti akan rengasnya atau girasnya itu akan hilang pasti nantinya. Nah, di situ salah satu penanganan kunci utama dari apa ya, penerapan pola rawatan jika kita mendapatkan burung trotolan itu yang rengas. Nah, nanti kalau dia mapan lalu berjalannya seiringnya waktu, pasti dia akan bunyi. Nah, seperti itu. Nah, untuk menunjang atau mempercepat bunyinya itu salah satunya kunci juga, yaitu embun setiap hari. Itu memang kita harus apa ya, kita harus telaten dalam pengondisian tersebut, karena embun itu sangat bagus untuk kebugaran atau kesehatan dari anis merah sendiri itu. Kalau anis merah sudah mapan, tidak rengas, interaksi dengan lingkungan sudah terbiasa, keramaian sudah tidak takut, maka dia nanti akan dibiasakan dengan pola rawatan yang sehat. Nah, itu dengan cara embun, maka dia nantinya
kesestabilan kesehatannya itu terjaga, terjamin, lama nanti dia semakin mapan, dia nantinya akan cepat bunyi. Tapi rentan waktu bunyi itu pasti ada apa ya istilahnya itu, ada waktunya. Belum tentu trotolan A nanti serawatan sebulan, 2 bulan, 3 bulan nantinya akan bunyi cepat atau bunyi lambat atau bunyi sedang. Nah, itu tergantung dari pembawaan dari atau karakter anis merah itu sendiri. Yaitu kalau kita menginginkan cepat, ya tadi kita harus dari awal kita mempersiapkan atau kita menyortir atau memilih trotolan. Nah, seperti itu. Yang saya sampaikan tadi itu khususnya untuk burung-burung atau trotolan yang sudah cepat bunyi, ya seperti itu. Lalu embun itu penting atau sangat bagus untuk anis merah. Nah, itu setiap hari tidak apa-apa, lanjut jemur. Kalau memang cuaca memungkinkan, jemur ya sebentar saja, 10-15 menit, setengah jam cukup. Nanti kita angin-anginkan kembali, lalu kita masukkan ke ruangan lagi, tempat biasa dia digantung, yaitu pagi sampai sorenya itu ablak tanpa kerodong. Nah, nanti malamnya baru kita kerodong, karena biarkan dia istirahat. Anis merah kita di malam hari biarkan diistirahatkannya. Seperti itu. Lalu untuk pemberian extra fooding untuk menunjang birahinya biar cepat nampak, yaitu tetap kita dorong dengan extra fooding. Yaitu kalau saya harian jangkrik itu 2-3 ekor, 3 ekor pagi, 3 ekor sore. Nah, itu untuk mendongkrak stamina dan birahinya anis merah itu sendiri lah, seperti itu. Untuk mempercepat lagi birahinya supaya cepat naik lagi, lah nanti sehabis mandi itu kita dorong lagi, kita kejar lagi birahinya itu dengan pemberian cacing sehabis mandi 2 hari sekali. Kalau saya pagi sehabis embun, nanti lanjut jemur, angin-angin, lalu saya mandikan burung itu setiap rutin 2 hari sekali pasti mandi lah. Lalu saya berikan 2 ekor cacing sehabis mandi lah. Seperti itu kita ulang setiap harinya. Pasti nanti kalau memang kita memilih bahan itu sudah benar, sudah tepat dengan yang saya sampaikan tadi, lalu untuk pola penerapan rawatan itu sudah tepat yang saya sampaikan tadi, pasti nanti akan bunyinya akan cepat. Nah, kebetulan 5 bulan rata-rata untuk usia rawatan trotolan dari yang saya adopsi itu sekitar 5-6 bulan, 7 bulan lah, 7 bulan umurnya itu. Ketika dia sudah lepas trotol, biasanya bulunya itu mulai rapi dan kering, dan ekornya biasanya kalau untuk untuk sayap dia akan lepas pada waktu mutasi atau ganti bulu dewasa, bukan lepas trotol. Nah, kalau untuk ekornya biasanya sudah lepas dari itu, entah dari trotol, entah dari nanti ketika dia mulai merah, mulai lepas satu persatu, itu ekornya biasanya seperti itu. Lalu dia dorong ekor mentok, notok sampai ujung dan kering, mulai rapi bulunya, biasanya dia akan rajin bunyi, ya seperti itu. Nah, kalau untuk istilahnya itu, untuk memanipulasi supaya kita kalau dia sudah gacor, biasanya saya itu merawat trotolan itu root ya, bahasanya koloni atau bareng-bareng dengan trotolan yang lainnya. Seperti itu. Kalau mulai sudah gacor, mulai sudah ngeplong, itu dipindahkan satu ruangan satu burung untuk pengondisian supaya kita mempercepat menunjang birahinya itu stabil, yaitu dia disendirikan, bukan dikolonikan atau dibarengkan, dijejarkan dengan trotolan yang lainnya. Karena tujuannya kita menyendirikan burung atau anis merah yang muda
supaya birahinya stabil itu kita sendirikan, dia akan mendapatkan ketenangan di sana, lalu kenyamanan. Yo mulai kita cas pastolan. Nih mulai enak ini, umur 5 bulan. Birahinya mulai nampak. Tuh. Yo, coba kita gandeng. Dah. Maaf videonya tadi kepotong sebentar karena baterainya habis. Nah, maka saya cas dulu istilahnya HP-nya. Nah, lanjut. Nah, tadi sampai kita sendirikan burung supaya mendapatkan ketenangan. Lah, dari situlah ketenangan, kenyamanan, maka birahinya nanti akan mulai stabil, tidak terganggu dengan trotolan yang lainnya di situ. Nah, emosinya pun juga mereda, tidak meledak, maka di sana nanti akan apa ya istilahnya itu, akan stabil sendiri birahinya. Kalau memang anis merah itu sudah mulai gacor, kita sendirikanlah seperti itu. Itu juga salah satu contoh dari pengondisian. Nah, untuk buahnya kalau memang ada buah, itu berikan buahnya buah pepaya atau naga. Dengan tujuan apa? Buah itu memang karena banyaknya ekstra fooding, karena takaran yang saya berikan tadi itu banyaknya ekstra fooding yang masuk ke pencernaan pencernaan anis, entah itu cacing dan jangkrik. Lah, untuk menetralisir atau memperlancar pencernaan anisnya supaya bakteri-bakteri ataupun virus ataupun penyakit dari yang bawaannya ekstra fooding tersebut masuk ke pencernaan, kita kuras atau kita netralisir dengan buah. Nah, itu buah bisa diberikan 2 hari sekali pepaya yang benar-benar masak, ataupun buah naga kalau ada juga bagus, sangat bagus. Nah, itu untuk tujuannya apa? Yaitu membantu memperlancar atau mengeluarkan penyakit-penyakit yang ada atau kandungannya berada di dalam ekstra fooding. Nah, seperti itu. Kalau untuk kita mengejar teler lagi, itu tentunya kesestabilan birahinya, muncak, dan emosinya itu terjaga. Lah, salah satu untuk memunculkan atau memuncakkan atau mentokkan mentokkan birahi itu supaya anis merah kita teler, yaitu dengan cara cas. Nah, tadi ini burung ini pagi ini tadi sebelum saya gantung, saya cas di bawah dulu dengan anis merah yang lainnya. Tentunya untuk lawan atau untuk burung yang untuk mengecas itu tentunya burung yang sudah ada birahinya juga dan sudah gacor juga. Karena apa?
Nanti kalau di situ kita cas dengan burung yang sudah gacor, birahinya sudah ada atau stabil, maka di situ dia akan cepat atau memberikan perlawanan ya, perlawanan. Tidak pasif. Nah, seperti itu. Apalagi nanti waktu dicas anis merah yang untuk ngecas itu bunyi apapun apa teler lah, itu justru malah memuncakkan atau membuang emosinya itu supaya lebih stabil lagi. Nggak apa-apa sesekali atau itu dibuang dulu emosinya. Kalau burung untuk ngecas itu teler atau gacor, itu nggak apa-apa, didiamkan 1 menit 2 menit supaya dia narung dengan apa ya, burung-burung yang gacor pasti dia galak. Karena burung muda kebanyakan itu pasti galak, Nah, di situ maka dia akan emosi ketika berinteraksi dengan atau di sampingnya itu anis merah yang di sampingnya itu teler bunyi, pasti dia akan galak lah. Nggak apa-apa, justru itu malah membuang emosinya, dia ledakan sekalian, nanti akan stabil. Nah, tadi juga seperti itu saya buat manipulasi pembuangan emosinya seperti itu, lalu saya gantung. Setelah itu saya gantung sendirian, dia bunyi ngeplong ngerol, lalu dia teler lah, seperti itu. Kunci dari kita dari mengadopsi atau memilih atau menyortir, lalu kita memberikan pola penerapan rawatan yang kita inginkan, tentunya kembali lagi seperti apa karakter nantinya akan dibentuk, tentunya tergantung dari diri kita sendiri. Jika kita merawatnya atau memberikan pola penerapan rawatan A, pasti dia nanti akan jadinya akan A. Walaupun pembawaan karakter itu sudah ada bawaannya, tapi kita bisa membentuk apa ya, kesehariannya itu seperti apa, pasti nanti tergantung dari kita sendiri. Nah, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Teruslah semangat dalam merawat burung anis merah. Salam untuk Anda semua, sehat selalu dan sukses selalu. Matur suwun.